Berdirinya kami di sini sebagai pihak oposisi dengan mosi penerapan kembali sistem penjurusan di SMA, SMK, MA. Sistem penjurusan ini membagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, Bahasa atau Keagamaan sejak awal masa sekolah. Pilihan ini membatasi akses siswa ke pelajaran lintas bidang. Alasan kami mengapa menolak sistem ini: satu, saat siswa masih remaja, kemampuan berpikir dan mengenal diri mereka belum matang. Mereka dipaksa memilih jurusan sejak awal yang bisa membuat mereka salah arah pada akhirnya. Kedua, sistem ini menciptakan stereotip jurusan IPA dianggap paling pintar, sementara IPS, Bahasa, dan Agama dipandang rendah atau sebelah mata. Ini menciptakan ketidakadilan di dunia pendidikan pada akhirnya. Ketiga, dunia kerja saat ini butuh orang yang bisa berpikir lintas bidang. Sistem penjurusan malah membuat siswa terkotak-kotak dan tidak fleksibel. Karena status quo saat ini, kurikulum merdeka memberi kebebasan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat tanpa dikotak-kotakkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan juri, penjurusan itu tidak adaptif, tidak adil, dan tidak cocok untuk masa depan, maka kami menolaknya. Juri, kami dari tim oposisi dengan tegas menolak wacana penerapan kembali sistem penjurusan di jenjang SMA, SMK maupun MA. Kebijakan ini secara struktural membatasi akses siswa terhadap mata pelajaran lintas bidang dan mengekang kebebasan belajar yang adaptif, bukan? Kami menolak sistem ini bertumpu pada 3 pilar utama. 1. Penjurusan yang dilakukan terlalu dini berisiko tinggi menciptakan disorientasi akademik. Banyak siswa yang akhirnya merasa salah jurusan, mengalami penurunan motivasi belajar, dan kesulitan saat harus memilih jalur pendidikan tinggi atau karir di luar jurusan yang telah mereka pilih di SMA. Ataupun 2, sistem penjurusan memperkuat stigma dan hierarki sosial dalam dunia pendidikan. Jurusan IPA kerap diberi label unggul, sementara jurusan IPS dan Bahasa sering kali dipandang sebelah mata. Ini bukan hanya menciptakan ketimpangan persepsi, tetapi juga bisa mempengaruhi kesempatan belajar dan rasa percaya diri seorang siswa. Ataupun 3, dunia modern semakin menuntut integrasi lintas keilmuan. Profesi masa depan seperti analisis kebijakan publik yang memerlukan kombinasi keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Sistem penjurusan yang kaku justru menghambat terbentuknya kompetensi interdisipliner tersebut. Dengan begitu, kami yakin bahwa sistem penjurusan bukan hanya usang secara pedagogis, tetapi juga kontraduktif dalam menyiapkan generasi muda di Indonesia 2045. Maka mosi ini selayaknya ditolak. Juri, penjurusan dini mengabaikan tahap perkembangan psikologi siswa. Pada usia remaja awal 15 hingga 16 tahun, ketika siswa baru memasuki jenjang SMA, SMK maupun MA, kemampuan berpikir kritis dan metakognitif mereka masih berkembang. Metakognisi adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola cara berpikir dan belajar. Ini merupakan kunci dalam pengambilan keputusan, termasuk pilihan akademik dan karir pada akhirnya. Memaksa siswa menentukan jurusan di usia yang masih labil tidak ideal secara psikologis, tetapi ini akan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang seperti 1. Salah jurusan saat kuliah karena pilihan didasari pada tekanan bukan pada kesadaran diri mereka. 2. Stres dan kecemasan karena tekanan memilih yang benar dalam waktu yang cukup singkat ditambah ekspektasi dari orang tua atau guru yang memihak jurusan unggulan seperti IPA misalnya. Tapi B. Sistem penjurusan memperkuat diskriminasi akademik. Dalam realitas sosial, jurusan IPA sering dianggap sebagai jalur elit, sedangkan jurusan IPS, Bahasa, atau Keagamaan sering diremehkan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pendidikan dan ketimpangan perlakuan seperti A. Fasilitas lebih banyak untuk siswa IPA, B. Ekspektasi lebih tinggi kepada siswa IPA, dan C. Rasa merendahkan pada siswa non-IPA. Diskriminasi ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga bisa merusak semangat pendidikan inklusif dan menghargai dan merusak potensi siswa. C. Dunia nyata menuntut kolaborasi lintas disiplin. Dunia kerja saat ini tidak lagi terkotak-kotakan seperti sistem penjurusan. Masalah global membutuhkan kolaborasi berbagai bintang seperti A. Ahli IT perlu memahami etika dan hukum digital. Tenaga kesehatan butuh kemampuan komunikasi dan publik. B. Ekonomi masa kini perlu memahami data dan psikologi sosial. Dengan sistem penjurusan yang kaku, pada akhirnya apa? 1. Siswa kehilangan peluang untuk mengeksplorasi lintas bidang. Mereka tidak dilatih untuk berpikir interdisipliner yang justru dibutuhkan untuk generasi emas 2045. 2. Sebaliknya, sistem seperti kurikulum merdeka yang memberi mereka keleluasaan memilih mata pelajaran sesuai minat dan kebutuhan masa depan itu lebih relevan dan adil dalam menyiapkan generasi masa depan yang aktif dan kreatif. Untuk itu semua, kami bangga menolak mosi.